Baik, alhamdulillah akan saya review kembali ya pertemuan sebelumnya ya, bahwa salah satu kelebihan keunggulan sistem pemerintahan Islam atau sistem pemerintahan di negara Islam, yakni kekhilafan, itu adalah yang pertama, bahwa ini sudah diterapkan selama berabad-abad ya, 14 abad. Yang kedua adalah sistemnya itu sempurna. Sempurna itu berbentuk seperti yang kita lihat di sebuah negara, aturan-aturannya, dan ditambah dengan mekanisme Islam, kemudian ditambah dengan kondisi spiritualisme yang itu ditekankan kepada para penguasa dan masyarakat. Ya, ini yang tidak dimiliki negara-negara seluruh muka bumi ini ya. Contoh begini ya, kalau kita bicara tentang sistem pemerintahan pada umumnya, kan itu ada pengadilan, ada pengadilan, ada wali, ada hakim, ada jihad, ada tentara, ada militer, ada penguasa, ada dinas, kementerian, ada sektor-sektor macam-macam lah. Itu seperti itu pada umumnya. Di sebuah negara itu pasti ada kementerian sosial, kementerian pendidikan, kementerian budaya, kementerian olahraga, kementerian macam-macam ya. Dan itu hal yang wajar ya. Nah, secara umum maka di dalam sistem Islam itu baik istilahnya maupun fungsinya itu sangatlah berbeda ya. Kalau dalam sistem pemerintahan pada umumnya itu terdapat sebuah sistem yang sangat menentukan, yakni sekulerisme. Nah, sekulerisme ini adalah memisahkan antara agama dan kehidupan. Jadi seolah-olah agama itu hanya di masjid. Nah, kalau dalam Islam itu agama itu masuk kehidupan. Nah, ini yang menjadikan beda. Nanti ini akan menjadi sebuah hal yang menentukan ya. Kenapa dalam Islam itu kuat menghadapi krisis ekonomi berabad-abad, atau seandainya sepanjang hidup ini krisis ya. Maka Islam itu kuat. Kenapa? Karena ada semacam kekuatan spiritualisme, ruhiyah. Nah, ini yang bedakan ya. Jepang itu dihantam badai krisis gara-gara tsunami, itu sempat terjadi krisis ya. Itu baru tsunami ya, belum lain-lain ya. Jerman pernah mengalami serupa ya, dalam peradaban ini ya. Dihantam krisis sampai satu mata uang di Jerman, tidak tahu apa namanya itu sampai nggak punya nilai ya, termasuk sekarang 100.000 nggak punya nilai. Ada di sebuah negara itu 1 juta itu nilainya cuma untuk bisa membeli 1 piring nasi. Tidak tahu di mana, Nigeria atau apa, karena mencetak uang terus, uang dicetak. Selesai. Nah, itu karena apa? Karena politik sekuler tadi. Sekuler itu kan memisah antara kehidupan dan agama. Jadi agama itu hanya dibutuhkan pada saat kita butuh ya. Nah, sedangkan dalam Islam itu agama menjadi ruh. Nah, ini yang bedakan. Jadi ketika terjadi apa-apa, maka agama itu nomor 1. Apa artinya? Artinya bahwa ketika kita bicara tentang sebuah keadilan, maka agama nomor 1. Sehingga kasusnya pembunuhan 6 laskar di 50 km itu akan gampang dituntaskan, karena kita itu kan nanti di dalam negara Islam itu kan Islam itu disiarkan terus ya, takwa. Jadi akan malu ya. Orang nggak perlu dipaksa pakai jilbab, akan malu sendiri ya, takwa. Jadi mulai dari RT sampai kepala negara itu tiap hari ngaji ya. Ngaji. Jadi orang mau korupsi itu wah, diingatkan. Nah, bahkan Umar bin Abdul Aziz itu setiap hari, setiap malam itu ngumpulkan ulama-ulama, suruh nasihati ya. Nah, kalau sekarang enggak, ulamanya dipolitiki. Kiai-kiai dikumpulkan di istana, dikasih makan ya. Ketika kiainya makan, itu kan uang haram ya, maka kiainya itu lidahnya itu berputar-putar. Akhirnya apa? Yang tadinya haram ini halal. Nah, itu contoh yang paling gampang ya. Jadi ini yang harus kita siarkan terus-menerus ya. Karena kita belajar ilmu al-amal fi dawlatul khilafah ini jangan cuma bicara ini aja, makanya harus disiarkan ya. Islam itu mengatur negara, Islam mengatur gas ya. Bahkan dalam video saya dan tulisan saya tak kasih cara Islam itu bukan mengatur masalah politik kesehatan saja. Islam mengatur antariksa. Nah, kan nggak kebayang kan antariksa diatur loh ya kan.
Islam mengatur laut dan dalamnya laut. Nah, nggak kebayang kan? Wah, mosok Islam sampai segitu. Nah, ya ada di sini. Ya, di sini ada banyak malah. Nah, makanya ini pentingnya kita ngaji Al-Amwal ini udah tingkat tinggi ya. Makanya nanti tolong Kapten Jagakarsa itu gimana caranya kita ngaji ini halakoh ini kitab jangan cuma dihalakoi tapi dipublish ya, dibentuk dalam sebuah halakoh yang keren, kemudian diliput dan disiarkan sehingga nanti berbentuk tanya jawab yang keren ya. Ya nanti ada misalnya kita ngundang pengacara kondang ya, pengacara Mr. Panca Panca yang kondang sekarang lagi suka kondangan. Nah, itu nanti dipublish ya. Itu bertanya apakah Islam mengatur keadilan? Oh sangat. Nanti kita keluarkan ini. Maka antum bertanya satu aja nanti kita ini. Ya. Oh, sangat keadilan itu nomor satu dalam Islam. Bahkan Rasul bersabda wakala Nabi sallallahu alaihi wasallam adzulmul kadzulmatil fil yaumil qiyamah. Jadi kedzaliman itu adalah kegelapan besok yaumil qiyamah ya. Jadi jangankan sampai tinggi-tinggi ya orang memfitnah ya saudaranya, ngambil sejengkal tanah itu masih mahal ya, menipu 1 rupiah itu jadi masalah, 1.000 lah, oke lah 1.000 lah, itu jadi masalah besok yaumul qiyamah ya. Apalagi ini 1.000 miliar atau 1.000 juta 1.000 juta 1.000 miliar ya. Nah itu harus kita sampaikan jadi biar melek gitu ya. Tadi videonya Profesor Mahfud MD tak share kemana-mana itu, ke kelompok SMP, kelompok nenek-nenek, kelompok pokoknya biar mereka tahu ya. Oh ternyata orang-orang yang di Indonesia ini yang penegak hukum tuh munafik semua ya. Tahu hukum bisa dipermainkan, namanya industri hukum. Nah, bisnis industri hukum. Nah, insya Allah mudah-mudahan nanti kalau saya nggak lupa atau entah buat tulisan. Ini harusnya pengacara kita ini nulis ini, pengacara kondang kita ini ya, ini sudah diorbitkan, jangan ini, harus kita dorong terus, udah jadi artis ini. Jadi LBH kita memang ada tim media yang nanti memang kita membuat media semacam Al-Wa'i. Salah satunya memang yang Ustaz bilang perusahaan. Saya pribadi kan membuat Indonesia Maritime and Shipping Institute, badan hukum perkumpulan yang rencananya memasukkan di kitab-kitab kita eksplor, terus kita buat ya bukan perbandingan ya, tapi hukum sekarang bagaimana mengaturnya, Islam bagaimana mengaturnya. Nah insya Allah kalau LBH kita rencana membuat Al-Wa'i-nya LBH, yaitu salah satunya yang permasalahan peradilan sekarang macam begitu. Mungkin Ustaz Nafi kita minta tulisannya nanti. Iya, jangan khawatir loh. Saya tuh siap ya. Saya butuh konsekuensi sama komitmen. Nah, komitmen dari tim Jagakarsa. Kalau saya nunggu dari Syarikah itu lama kiamat, nggak jalan-jalan ya. Kita punya televisi Jagakarsa ya, kita punya tim, tinggal komitmen. Kan sudah saya bilang kemarin itu, setahun yang lalu sudah saya ingatkan, ini ada pengacara kita, pengacara kondang lagi, nggak main-main. Kalau kita Mr. Panca ini semua tahu, ini hebat ini ya, tinggal dimunculkan. Nanti kalau nggak ngerti saya kasih tahu lah. Ada Pak Wid, ya kan pernah ingat nggak saya bilang gitu, Pak Wid ini manajer, nanti ada profesional, ada ulama gitu loh ya. Dari Pak Wid misalnya tanya, jadi misalnya antum tadi membahas tentang hukum, sekarang kasusnya apa nih, Bahar bin Smith misalnya, atau Habib Rizik misalnya, atau pembunuhan 6 laskar kok nggak kelar-kelar misalnya, malah diuruk, tempatnya itu diuruk ya, tempatnya diuruk, itu masalah data itu banyaknya minta ampun ya, tinggal action gitu loh ya. Jadi nanti ada lah eksklusif, kita ketemu di mana studionya, bisa studio Pak Wid boleh, studio Kebembem boleh lah, apa adanya ya, bisa di bawah taman sepatu Dea atau sepatu kuda, nggak apa-apa lah
atau di Taman Firdaus ya, UI nggak apa-apa. Ini dakwah ini menuntut ini, kini antum jangan nunggu-nunggu dari syarikah, nanti kiamat, nanti mati masing-masing orang tuh kapan bisa tahu matinya. Kalau kita serius nanti Allah bukti ya. Jadi antum bilang misalnya tentukan, kan yang membuat tema kan antum, misalnya dari hukum tentang apa, kan bicara hukum, bicara tema yang kita miliki kan gampang kan. Misal kalau saya pribadi, saya pendidikan tuh wah cepet, 5 menit aja selesai. Misal tema pendidikan, sekarang pendidikan di zaman pandemi ini gimana? Nah, pendidikan tuh apa sih? Apakah transfer knowledge? Pendidikan tuh bukan transfer knowledge, building karakter, takwinus saksiyah. Kalau transfer knowledge itu Belanda, transfer knowledge itu ya. Contoh, ini contoh ya. Nah, misalnya pengusaha kebuli ya, itu Ustaz Saifuddin Zuhri Al-Kabembem, kita angkat ini biar sudah terbiasa jatuh. Nah, gitulah. Nanti kita bicara tentang kebuli, gimana kebuli ini dibisniskan. Apakah boleh bisnis kebuli? Boleh. Yang tidak boleh itu bisnis nasi kebuli yang dikibuli. Apa ada? Oh, banyak. Ada orang datang ke presiden, ya Pak Presiden, saya punya kekayaan sekian triliun. Nah, antum kalau lihat orang-orang kebuli yang ngibuli ya, itu di Indonesia itu pernah ada 7 orang. Presiden Pak Karno pernah ditipu sama orang, siapa tuh namanya, saya lupa ya. Nah, termasuk di era sekarang dikibuli oleh orang yang mengaku Sunda Empire, dan kemudian dia mengaku punya kekayaan ratusan triliun untuk bayar hutang ya. Nah, ternyata yang dikibuli itu juga mengkibuli rakyatnya gitu loh. Maksud saya begitu. Dari nasi kebuli menjadi orang yang suka kibuli. Penguasa kita ini suka ngibuli. Jelas? Nah, baik, itu ya yang nanti kita sampaikan ya. Ya, ini memang kondisi beginilah Gungan. Ya. Ya. Baik, sambil menunggu Ustadzuddin ke belakang, ini saya mereview bahwa Diwan ya, atau Dairatul yang luar biasa, kemarin kita sudah menjelaskan bahwa Diwanul Ata'i, yakni santunan, maka yang namanya orang-orang apakah fakir, apakah miskin, apakah orang-orang yang membutuhkan atau orang punya hutang ya, itu adalah orang yang mendapatkan santunan Ibnu Sabil. Jadi kalau negara manapun ya, namanya miskin itu kan bisa menimpa siapapun ya. Yang sekarang lagi aneh bin ajaib itu di Amerika, itu orang-orang miskin itu mengerikan ya, banyak sekali, berapa juta gitu ya, dan mereka itu tidurnya di trotoar, ya. Bahkan di orang-orang kulit putih itu kan, kalau di Afrika Selatan yang terkenal maju dan sukses itu malah orang-orang kulit putih itu dipinggirkan ya, tersingkirkan ya. Kalau selama ini berabad-abad kulit hitam yang menjadi orang-orang fakir dan miskin. Nah, bahayanya di negara-negara yang berhaluan kapitalis itu adalah yang miskin-miskin banget, yang kaya-kaya banget ya. Dan ini tidak akan subur di negara Islam, karena negara Islam itu nanti akan ketahuan. Karena ada pengajian setiap hari ya, ada tradisi pengajian, maka orang yang korupsi itu akan ketakutan, setannya akan pergi ya. Mau korupsi setiap hari pengajian ya. Hei penguasa, kalau engkau korupsi akan dibakar perutmu sampai keluar ususmu ya. Coba apa enggak takut kayak gitu? Dan itu yang ngisi ulama-ulama, nanti ulama itu datang. Ini modelnya mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Imam Ali dan Umar bin Abdul Aziz, itu membiasakan tradisi para ulama itu diundang ke penguasa untuk memberikan nasihat ya. Bukan kayak seperti sekarang. Kalau sekarang ulama diundang itu untuk mendukung program terlaknat ya, dikasih ya semua itu ini ya, tergantung apa ya, ulama itu sendiri. Ya kalau dia ulama yang ngerti kalau penguasanya baik, ya pasti dia akan mau diajak kebaikan. Kalau ulamanya buruk ya akan dimanfaatkan oleh penguasa buruk. Baik, itu ya. salah ngambil buku, buku terjemahannya
Oke, baik. Itu ya. Jadi singkat kata kemarin tuh sampai kita Dewan Waktoi ya. Dewan Santunan. Kalau di sistem kita itu apa namanya dinas sosial ya. Tapi kita nanti lebih hebat, negara Islam itu lebih keren. Kenapa? Di tingkat negara aja ada kata Diwanul Aqta. Diwanul Aqta ini adalah Diwan Santunan ya. Dimana yang kita bahas tadi mulai dari fakir, miskin, kemudian orang membutuhkan, orang punya hutang, Ibnu Sabil, orang petani ya, pabrik, petani, pabrik ya, para petani yang kesulitan, para pekerja pabrik yang kesulitan dan lain sebagainya ya. Termasuk menurut pandangan seorang khalifah dari kalangan kaum muslimin yang perlu mendapatkan sebuah tunjangan, misalnya orang melakukan usaha. Berarti ini ada sub cabangnya banyak. Jadi misalnya untuk fakir miskin saja perlu sebuah lembaga pemerintah di bawah naungan dinas sosial, itu nanti akan ada cabangnya sampai ke bawah. Itu aja sebenarnya secara logika udah selesai. Nah nanti kalau dalam Islam itu ada namanya dorongan moral ya. Dorongan moral itu karena sentuhannya adalah spiritual, maka jangan nunggu sampai dinas sosial turun tangan. Masing-masing dari kita bisa melihat ya. Kalau di tingkat keluarga itu kita lihat adik kita, kakak kita, om kita, tante kita, pak le, bule itu mana yang perlu dibantu, ya kan? Itu kalau disuruh masing-masing itu sudah selesai itu. Nah, kemudian di tatanan masyarakat itu ada namanya tetangga, ya. Apalagi disampaikan pengajian di tingkat RT, ya, bahkan tingkat rumah, ya. Itu barang siapa yang bantu tetangganya maka akan dimudahkan oleh Allah, ya. Wallahu fi aunil abdi makana abdi fi aunil akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Nah, maka negara itu ketika lamban itu sudah selesai, ya kan? Sekarang apalagi yang dibutuhkan? Misalnya nih krisis pandemi berapapun, ya kebal. Kenapa? Loh, fungsi kontrol sosialnya jalan. Ya, ini dari sampai ke taraf tetangga loh ya. Ya, kalau secara sosial itu tetangga, kalau secara individu keluarga itu adalah akorib, ya. Dan ini ada ayat-ayatnya. Akorib itu misalnya Ustadz Udin ya, misalnya melihat kemarin saya lihat itu Bani siapa? Bani Syatiri. Nah, dikumpulkan Bani Syatiri ya. Nah, ternyata Bani Syatiri ini kaya semua. Nah, masuklah Bani ke yang lain, Bani Adam ya. Ya. Nah, jadi gitu. Ya, kalau ada itu udah selesai tingkat kita. Makanya sering saya sampaikan ke siapapun ya. Makanya saya kalau pulang kampung itu agak nekat ya, berapa juta harus kita keluarkan demi silaturahmi ini. Paling tidak nasihat ya. Kenapa? Karena di samping pahalanya besar, juga kalau ada apa-apa itu kita bisa bantu gitu loh. Ya. Jadi kanan kiri. Baik, itu ya. Nah, sekarang pada berikutnya silakan dibaca Diwanul Jihad.